Nah, jadi si Ferdian Palekatit ini dia berlaku sebagai mitra situs judi online, di mana dia sudah mengoperasikan situs judi online itu selama hampir 2 bulan dan sudah meraup keuntungan 570 juta. Kenapa nggak pas 600 ya? Ferdian Paleka ketangkap lagi gara-gara promosi dari online. Sosok Ferdian Paleka lagi-lagi kembali berurusan dengan Pak Polisi, yang mana dulunya karena konten prank sampah kawaria, kini ia ditangkap lagi karena promosi judi online di akun sosial medianya. Gak tanggung-tanggung ya, ia dapat bayaran hingga 600 juta loh. Wih, lumayan juga ya. Nah, ternyata nih, ia ditangkap sejak Mei 2023 dan akan terancam 6 tahun penjara. Lagi bukannya tobat, malah berulah lagi. Tapi kok artis-artis besar yang promosiin juga gak ikutan ditangkap ya? Oke, pertama-tama gue pengen mengucapin belasungkawa ataupun turut prihatin atas ditangkapnya Ferdian Paleka. Karena meskipun dia salah secara hukum, tetapi tetap secara moral ada istri dan anaknya yang ditinggalkan, yang mana itu sangat perlu untuk kita perhatikan juga gitu, bagaimana nasib anak dan istrinya setelah ditinggal oleh Ferdian Paleka. Lalu kemudian gue pengen mengapresiasi kepada Polri yang telah menjalankan tugasnya sebaik mungkin dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena telah menangkap orang-orang yang mempromosikan judi online, dan gue berharap hal ini dilakukan secara masif gitu, untuk menangkap orang-orang yang mempromosikan judi online. Gue pengen sedikit bercerita tentang fenomena mempromosikan judi online, karena hal ini pun ya terjadi pada beberapa teman-teman gue yang perempuan, yang mana mereka memiliki follower yang cukup tinggi di Instagram dan mereka mempromosikan judi online. Secara moral gue udah sempat ngingetin bahwa mempromosikan judi online itu ya tindakan yang ilegal, tindakan yang dilarang oleh hukum. Tetapi yang menariknya, kata salah satu teman gue, agennya itu bilang bahwa ini tuh aman. Entah aman untuk mengkelabui teman gue yang tidak mengerti hukum, atau aman karena mungkin memiliki backingan atau apalah. Tetapi ini sesuatu yang menurut gue tolol sih. Kenapa si agen itu bisa berbicara seperti itu? Kalau gue pribadi sebenarnya nggak peduli soal haram atau halalnya, tetapi kalau misalkan secara koridornya hukum dilarang, ya berarti itu adalah sesuatu yang memang tidak boleh untuk dilakukan. Kenapa tidak boleh dilakukan? Apalagi kalau berbicara pidana, ya itu jelas sanksinya kurungan penjara. Dan ketika gue menggunakan moralitas gue kepada teman-teman gue untuk mengingatkan yang mempromosikan judi online, ya gue tidak ingin mereka dipenjara. Dan mungkin kejadian ini bisa menjadi contoh nyata untuk mereka bahwa tindakan mempromosikan judi online itu adalah tindakan yang ilegal, tindakan yang memang dilarang oleh hukum. Dan sekali lagi gue berharap bahwa Polri itu ya secara masif melakukan penangkapan terhadap influencer yang mempromosikan judi online. Kenapa harus dilakukan secara masif? Karena hal ini mengurangi dampak buruk dari judi online. Karena ya tidak perlu gue ceritakan apa yang menjadi dampaknya, toh kalian pun sudah pada tahu dampak daripada judi online bahayanya itu seperti apa. Kalian ingat Ferdian Paleka nggak yang sempat bikin heboh di tahun 2020 gara-gara dia itu ngeprank, tapi ngepranknya itu para waria yang ada di jalanan dengan ngasih sampah dan juga batu. Nah, kita kirain kan udah taubat ya semenjak masalah prank itu, karena ini sempat bikin geger semua orang dan juga jadi public enemy gitu kan. Tapi ternyata kelakuannya nggak berubah. Di tahun 2023 ini dia baru aja ditangkap di Indekosnya bulan Mei 2023. Dia itu baru aja ditangkap gara-gara terima endorse dari permain online. Tahu kan apa yang gue maksud di sini? Nah, nggak tanggung-tanggung nih, disebutin di artikel kalau misal keuntungannya dia dalam beberapa bulan doang menerima endorse kayak gitu, itu tuh 600 juta dari 2 tempat yang berbeda. Tempat-tempat dia mempromosikannya itu di Facebook dan juga YouTube-nya dia ya teman-teman. Buat kalian yang nggak tahu, dia itu punya channel YouTube yang Ferdian Paleka itu. Nah, untuk kelakuannya sendiri, si Ferdian ini dikenakan pasal, yaitu pasal 45 ayat 2 Junto, pasal 27 ayat 2 UU ITE, dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Nah, tapi nggak cuma sampai situ doang nih. Jadi kan dia udah ditangkap ya dari Mei 2023. Ternyata masih ada orang yang menghubungi dia atau timnya dia gitu ya, untuk menawarkan endorse yang serupa. Dan sampai si polisinya ini bilang siapapun yang endorse si Ferdinand ini bakal kami kejar. Ya kurang lebih kasusnya dia kayak gitu ya. Gue heran sih sama orang-orang yang kayak gitu, kayak nggak ada takut-takutnya, nggak ada tobat-tobatnya gitu loh. By the way, gimana tanggapan kalian? Tulis kolom komentar ya.
Masih ingat dengan Ferdian Paleka yang dulu pernah ditangkap gara-gara prank sembako sampah kepada para waria, dan sekarang dia kembali ditangkap gara-gara promosi situs judi online. Menurut keterangan dia itu mempromosikan situs judi online itu bisa sampai 2 situs dan dia pendapatannya itu bisa sampai 600 juta. Gila. Emang udah ada beberapa yang ditangkap kayak selebgram, tiktokers, bahkan youtuber gara-gara promosi judi online. Tapi yang jadi pertanyaan gue, kenapa tuh situs masih ada aja di Indonesia? Kenapa nggak diblokir gitu? Dan setiap yang jadi tersangka pertama itu pasti yang mempromosikannya, padahal ada dalang di balik itu, ada permainan besar lagi di balik orang-orang ini. Nah, yang berperan penting banget itu adalah orang-orang di belakangnya yang meminta jasa mereka ini tuh siapa? Minta tolong. Semoga itu orangnya bisa ketangkep biar nggak ada korban-korban lain gitu. Anak-anak sekarang pada gila-gila slot anjir, sampai duit jajan aja nggak ada gara-gara slot. Dan semoga tuh situs nggak ada lagi di Indonesia. Kesian generasi bangsa. Gue punya cerita tentang hal ini, lucu banget sumpah. Jadi gue pernah bikin laporan tentang katak Bizer. Dia mendistribusikan judi online juga ini, ngepromosiin judian online gini juga, Laki Bini. Dan gue bikin laporan. Nah, sampai di Polda Metro Jakarta Depok, laporan gue bikin, terus si penyidiknya tuh nanya ke gue, bilang gini gue, Pak, nggak bisa bikin laporan ini, Bapak korbannya atau bukan? Saya bilang saya bukan korban. Jadi nggak bisa, yang harus melapor tuh korban. Saya tuh bikin laporannya tuh dengan pasalnya, Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2. Barang siapa yang mendistribusikan atau membuat dapat aksesnya media elektronik berbau judi online gitu ya, maksimal penjara 6 tahun, kurang lebih kayak gitulah. Terus dia bilang gitu, nggak bisa Pak, harus korban yang melapor. Terus langsung aku tanya ke dia, Bang, abang jadi penyidik udah berapa lama? Terus dia bilang gini, 11 tahun. Dia bilang 11 tahun. Terus dalam hati aku, 11 tahun? Lu 11 tahun jadi penyidik? Dalam hati gue ya, 11 tahun jadi penyidik lu gak bisa bedain delik aduan dan delik umum? Di Undang-Undang ITE pasal 45 itu delik aduan tuh cuman ada di ayat 3. Di ayat 3 kalau nggak salah itu tentang pencemaran nama baik melalui menggunakan media elektronik. Dan nah, kalau itu memang bisa korban yang lapor gitu. Jadi kalau gini guys, untuk kalian yang nggak tahu delik aduan dan delik umum, kalian bisa share aja deh. Soalnya kalau gue terangin itu kita bisa 1 semester. Kayak lu ngelihat orang dibunuh di jalan, itu delik umum, siapa aja bisa melapor. Karena kan si korban udah meninggal ya, nggak bisa ngelapor kan. Nah, itu delik umum. Kalau kayak seseorang dihina di media sosial, dia ngelapor, itu delik aduan. Karena memang yang merasa terhina kan yang ngelapor kan. Ya gitu. Gitu guys. Kali ini beritanya datang dari selebgram atau youtuber Ferdian Paleka Tit. Jadi di sini namanya bakal aku sensor ya, karena di foto ini si Ferdian Paleka Tit ini udah pakai masker. Jadi aku nggak usah sensor lagi mukanya, aku sensor namanya aja ya. Nah, jadi si Ferdian Paleka Tit ini dia berlaku sebagai mitra situs judi online, di mana dia sudah mengoperasikan situs judi online itu selama hampir 2 bulan dan sudah meraup keuntungan 570 juta. Kenapa nggak pas 600 ya? Jadi dia udah meraup keuntungan 570 juta terus ditangkap sama polisi. Jadi kalau kalian ingat sebelumnya, Ferdian Paleka Tit ini dulu pernah ditangkap karena konten prank sampah. Konten prank bagi-bagi kardus yang orang-orang pikir itu sembako, ternyata dalamnya sampah. Kenapa kali ini si Ferdian Paleka Tit ini nggak kepikiran buat pura-pura prank aja ya? Jadi bilang ke Pak Polnya kalau ini prank aja. Ya, ini prank. Itu kameranya di sana ada kamera. Ini prank loh. Itu bukan situs judi online, tapi Candy Crush. Anda kena prank. Kenapa dia nggak kepikiran gitu aja? Pak, ayeuna bapak tanya newakan anu ngapromosikeun judi slot online. Percuma Pak, pasti aya deui tiap generasi. Lamun teh diblokir ti pusatna, kahoyong abi, kahoyong sadayana kitunya. Situs judi teh diblokir tadi Indonesia teh supados generasi arurang teh aman dari pejudian. Moal tah kahiji DPRD moal main slot,
Kedua meureun budak SMP budak SMA ge malah apa kan selot. Ayeuna loba jelema gelo, loba jelema loba hutang gara-gara naon, gara-gara selot Pak. Kahoyong ngebantai mata anu gaduh ieuna, anu gaduh situs-situs teh ku Bapak selidiki, Bapak teh kan pemerintah teh aya hacker atuh. Atau situs teh diblokir sadayana. Insya Allah Pak, moal aya iklan-iklan, mau anu ngaiklankeun moal sadayana oge. Bieur abi ge teh risih anu nga-WA, selamat siang kakak, deposit segini ya. Lu nelpon sugan teh penting harus diangkat ku aing teh. Sing horeng nawaran judi, bobora ajudi. Hutang aing ge loba, komo main judi meureun. Beuki wirieun teh. Ya koyong mah kitu banyak berantas teh di akarna heula gitu. Ulah berantas teh nu ngaiklan-iklan kena percuma. Pak, moal aya ujungna pasti tiap generasi teh pasti kan aya artis deui nu hayang naik ngapromosikeun, artis teu payu hayang duit kan kumaha carana ngapromosikeun angger Pak. Aya artis-artis nu kali itu ku Bapak teh ditewak, tapi nu artis karek narolo karek arololehok paribasana nya karek naik ka entertain tapi ngisi tarewa akal yang abi nyepuntennya ka sadayana ieu Pak polisi gitu, pemerintah blokir eta situs judi eta meresahkan sadayana oge nyang carakeun sadayana tinggal korban seueur bisa termasuk abi korban gelo kan. Atur nuhun sakitu we ti pusatna. Assalamualaikum.